Negeri Para Bedebah, karya Adi M. Masardi. Ada satu negeri yang dihuni para bedebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah dari langit. Burung-burung kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para bedebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari mengais sampah, atau menjadi kuli di negeri orang yang upahnya serapah dan bogem mentah. Di negeri para bedebah, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena sering ketemu wartawan. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah, karena hanya penguasa yang boleh marah, sedangkan rakyatnya hanya bisa pasrah. Maka bila negerimu dikuasai para bedebah, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah, karena Tuhan tak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila melihat negeri dikuasai para bedebah, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selemah-lemahnya iman perjuangan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, yang di depan tadi adalah puisi dari Adi Masardi. Judulnya adalah Negeri Para Bedebah. Itu sengaja saya baca karena saya terinspirasi dari karya Mas Adi M. Masardi. Puisi ini ditulis tahun 2009. Ini menginspirasi perjuangan kita yang marah melihat para pemimpinnya hidup mewah, yang marah melihat aparat penegak hukumnya saling bertikai satu sama lain. Ini relevan dengan kejadian yang hari ini. Beberapa hari terakhir ribut di media. Konon kafe milik petinggi Kejaksaan Agung dan rumah itu ada 12 titik, termasuk yang ada di Sentul, kafe Deklan yang ada di Cipete, kemudian ada rumah di Jalan Radio, dan beberapa tempat yang lain digeledah oleh tim dari Kortas Tipikor Mabes Polri. Lalu disita uang, disita emas batangan, totalnya mencapai lebih dari 500 miliar. Disembunyikan di balik bufet ada berangkas, kemudian digeledah di rumah ada berangkas yang luar biasa besar, katanya milik dari petinggi Kejaksaan Agung. Disebutkan oleh media konon itu milik dari Jampitsus. Tapi sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi yang loud and clear. Apakah benar itu rumah dan kafe milik Jampitsus Febri Ardiansyah? Yang terjadi hanya rumors.
ada keanehan di sini. Disita uang sebanyak itu, 500 miliar lebih. Tapi kita tidak tahu untuk perkara apa dan belum ada tersangka. Biasanya penyitaan barang bukti uang atau barang seperti emas itu disertai dengan petersangkaan seseorang. Sampai sekarang masih gelap. Konon terkait dengan penanganan kasus batu bara ilegal. Ada lagi kasus Asabri, kasus lagi tentang penanganan kasus di Krakatau Steel. Kita bingung, kita menghargai semangat dari kepolisian untuk memberantas korupsi, tapi rakyat bingung karena sampai sekarang belum ada kejelasan. Ini dalam rangka kasus apa dan siapa yang bermain, siapa tersangkanya. Bayangkan sahabat Indonesia, kalau seorang pejabat, katakanlah ini eselon 1, setingkat jaksa agung muda misalkan, mempunyai kekayaan sebesar itu masih uang yang disimpan, belum asetnya, belum uang-uang yang di bank, yang di luar negeri, yang mungkin disembunyikan dalam bentuk bisnis yang lain, berapa triliun uangnya. Pertanyaannya, dari mana uang sebanyak itu dimiliki oleh pejabat? Jangankan eselon 1, pejabat tinggi saja setingkat menteri, jaksa agung, bahkan presiden, aneh rasanya kalau mempunyai harta sebanyak itu. Apalagi disembunyikan dalam bentuk tunai. Sahabat Indonesia, berapa berat emas yang di Monas? Konon sekitar 32 kilo. Tapi yang ditemukan di rumah mewah di Sentul City itu 74 kilogram emas. Luar biasa. Ada uang Singapura dolar, American dolar, rupiah, jumlahnya banyak sekali. Dari mana pejabat mempunyai uang sebanyak itu? Makanya saya katakan, kalau model begitu, bisa dikatakan ini negeri para berdebah. Pejabatnya hidup mewah-mewah, rakyatnya miskin, mengais-ngais di tempat sampah. Kondisi ekonomi kita lagi buruk. Daya beli masyarakat turun, kelas menengah turun, harga-harga sedang naik, pengangguran di mana-mana, PHK juga setiap hari ada beritanya, lapangan pekerjaan susah. Di sisi lain kita menemukan ada seorang pejabat mempunyai harta sebanyak itu. Ini aneh bin ajaib. Sampai sedetik ini belum tahu. Apalagi terkait juga dengan heboh berita tentang tentara yang terlibat mengamankan lokasi rumah-rumah dan aset-aset milik jaksa agung muda itu. Konon pergerakan tentara itu tanpa sepengetahuan dari Panglima TNI. Meskipun sudah ada MOU antara Kejaksaan Agung dengan TNI berdasarkan perpres yang sudah ada, tapi pengamanan yang begitu mencolok itu tidak termasuk di dalamnya. Ini penyalahgunaan perpres menurut saya. Ada lagi berita tentara jam 3 pagi menyerbu Polda Metro Jaya. Sampai sekarang beritanya simpang siur. Tidak ada penjelasan yang jelas. Juru bicara TNI membantah. Kalau TNI, Panglima TNI tidak tahu, lalu ini pasukan liar dari mana? Di bawah komando siapa?
Kita menunggu kabar dari istana. Yang ada hanya informasi, narasi, statement dari Menteri Sekretaris Negara bahwa rakyat diminta untuk tenang, menciptakan iklim yang kondusif. Bagaimana mau kondusif, Pak? Rakyat bingung. Dua institusi penegakan hukum seperti berkonfrontasi seperti ini, terang benderang, dipublikasikan di depan publik. Apa yang terjadi? Banyak teori konspirasi. Oh, ini terkait dengan kelompok tertentu ingin mengganti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus karena terlalu dekat dengan kelompok ini, makanya diganti dengan kelompok yang lain. Ada yang juga ini jangan-jangan untuk mengganjal supaya yang bersangkutan dari Jaksa Agung. Atau mungkin yang lain. Ada banyak skenario yang membuat kita pusing. Negeri ini seperti negeri mafia. Kita tidak melihat sampai detik ini ketegasan seorang Presiden Prabowo untuk menuntaskan kasus ini. Konon yang bersangkutan sudah diminta mundur dari jabatannya. Tapi sampai sekarang belum clear apakah benar mundur. Kalau benar mundur, berarti uang-uang itu memang terkonfirmasi milik dari Febri Ardiansyah. Tapi kan belum tahu untuk kasus apa. Karena sampai sekarang polisi juga belum menentukan tersangka. Pabaliut penegakan hukum ini membuat kita jengah. Ini seperti gambaran yang ditulis oleh Adi Emasardi dalam puisi Negeri Para Berdebah. Negeri yang dikuasai pejabat-pejabat yang bermain seolah-olah ini negeri nenek moyangnya. Mengeruk keuntungan uang yang begitu besar. Pada saat rakyat kesusahan, Presiden Prabowo berhak marah. Pada saat negara lagi kesusahan seperti ini, kita sudah defisit APBN kita, ada pejabat yang mempunyai stok uang sebanyak itu. Sampai sekarang kita belum tahu. Kita akhirnya terjebak dalam spekulasi di media. Oh, ini kasus balas dendam karena polisi kemarin sudah diperiksa kejaksaan. Oh, ini untuk mengganjal yang bersangkutan supaya tidak jadi jaksa agung. Oh, ini karena benturan kelompok tertentu yang ingin supaya jabatan itu diisi oleh anggota kelompoknya yang bisa dikendalikan. Kalau ini terjadi, ini benar-benar negeri para berdebah. Tapi sampai sekarang kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini. Kita baca media, itu kebenaran semu. Tidak nyata seperti realita yang ada, karena kenyataannya luar biasa. Di media sosial bertebaran isu-isu macam-macam. Lalu bagaimana rakyat harus bersikap? Disuruh menunggu saja seperti kata Mensesnek. Tidak bisa. Rakyat ini pemegang saham terbesar di negeri ini. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Para pejabat itu, termasuk presiden, menteri dan sebagainya, itu diberi amanah oleh rakyat. Jangan seenak sendiri bersikap, lalu rakyat diminta untuk diam saja. Ini aneh bin ajaib. Saya tidak ingin negeri ini seperti negeri para berdebah, negeri para mafia yang dikuasai kelompok-kelompok tertentu. Di sisi ini saya menuntut kepada Presiden Prabowo untuk hadir, untuk tampil menyelesaikan masalah ini. Jangan masalah ini sampai berlarut-larut, akhirnya menimbulkan spekulasi-spekulasi, menimbulkan berita-berita yang simpang siur, dan terbitlah berita-berita palsu atau hoax bertebaran di media sosial. Rakyat jadi pusing, ada berbagai macam skenario, spekulasi macam-macam.
kita membutuhkan kehadiran seorang presiden yang hadir sebagai panglima tertinggi di negeri ini untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai antar institusi penegak hukum berkonfrontasi terbuka seperti ini. Harus ada kejelasan. Kalau uang ini disita, siapa tersangkanya, untuk kasus apa, itu harusnya seperti itu. Jangan uangnya disita tapi sampai sekarang masih remang-remang. Saya khawatir akan menguap begitu saja. Sahabat Indonesia, ini kegelisahan saya sebagai rakyat. Tidak ingin menghujat siapapun, tapi saya gelisah. Negeri ini seperti digambarkan dalam puisi Adi Emma Sardi, negeri para berdebah. Bagaimana mungkin pejabat mempunyai harta kekayaan sebanyak itu? Gajinya berapa? Dari mana uang sebanyak itu? Itu masih yang disita, belum ada yang di bank, belum ada yang di saham, belum bentuk aset, belum ada yang di luar negeri, belum ada yang di money laundering. Masih banyak lagi. Kita membayangkan berapa ratus triliun hartanya ya. Tapi ini kan spekulasi semuanya gitu. Sahabat Indonesia, kita tunggu perkembangannya. Rakyat berhak tahu, mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai kita terjebak seperti negeri para berdebah. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.